Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seperjuangan dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga saat ini selalu sehat dan bahagia di sana ya. Ada informasi terbaru dari imigrasi Malaysia bahwa ada sedikit perubahan, khususnya warga Indonesia yang akan masuk ke Malaysia semenjak tanggal 14 kemarin. Sebenarnya semuanya sudah diblok. Jadi walaupun kalian memiliki IC merah, memiliki suami atau istri atau anak di Malaysia, semuanya sudah diblok. Sudah disekat untuk masuk ke Malaysia. Tapi masih ada harapan sebenarnya. Kita hanya memerlukan belas kasihan dari imigrasi. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan belas kasihan dari imigrasi Malaysia? Tentunya yang sepatutnya atau yang layak untuk mendapatkan belas kasihan dari imigrasi Malaysia adalah yang memiliki keluarga di Malaysia. Seperti yang diberitakan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia pada tanggal 14 September kemarin, bahwa kebenaran masuk bagi pasangan dan anak kepada warga negara yang tidak mempunyai pas lawatan jangka panjang. Jadi, Jabatan Imigrasi Malaysia ingin memaklumkan pasangan dan anak kepada warga negara Malaysia yang tidak mempunyai pas lawatan jangka panjang boleh memohon kebenaran untuk masuk ke Malaysia. Jadi kalau kalian punya family di Malaysia, istri dan anak, boleh sebenarnya. Tapi dalam pengumuman ini, Imigrasi Malaysia mengkhususkan untuk 23 negara yang diblok dan sekarang sudah bertambah menjadi 20 negara yang disekat untuk masuk ke Malaysia, tidak boleh lagi membuat permohonan ini. Tapi tanggal 14 kemarin atau tanggal 15 kemarin masih ada saja yang bisa masuk ke Malaysia, khususnya orang Indonesia. Bahwa ada orang Indonesia yang masih bisa masuk. Nanti saya kasih listnya ya. Yang saya lanjutkan lagi untuk berita dari Imigrasi Malaysianya. Kemudahan ini adalah selaras dengan keputusan kerajaan seperti yang diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan pada 25 Agustus 2020 yang lalu. Walau bagaimanapun, mereka diwajibkan untuk terus memohon pas lawatan jangka panjang setelah selesai proses karantin wajib seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Jadi pada tanggal 25 Agustus yang lalu, kerajaan memperbolehkan pemegang visa permanent resident atau pemegang pas yang memiliki suami istri di Malaysia ataupun belum memiliki, mereka diperbolehkan untuk membuat permohonan visa setelah mereka sampai di Malaysia. Nah, bagi kalian yang memiliki suami atau istri atau keluarga lah secara umum ya, bagi kalian yang memiliki keluarga dekat, suami, istri, anak di Malaysia, kalau kalian ingin masuk, perlu membuat permohonan melalui email gforce@imi.gov.my gforce@imi.gov.my dan permohonan ini akan diproses serta dibawa ke Mesyuarat Task Force Kemasukan Warga Asing ke Malaysia bagi penilaian sebelum kebenaran masuk diberikan. Nah, pada pengumuman ini hanya untuk kategori keluarga seperti yang sudah saya katakan tadi. Pemohon yang dibenarkan masuk ke Malaysia bagi kategori ini adalah sebagai berikut. Pertama, istri kepada warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Yang kedua, suami kepada warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Yang ketiga, anak kepada warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Jadi kalau kalian adalah suami atau istri atau anak warga negara Malaysia, kalian boleh membuat permohonan ini. Suami dan istri warga negara asing kepada warga negara Malaysia yang telah berkahwin secara sah mengikuti undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia dan mendaftarkan perkawinan mereka dengan pihak berkuasa sebagai berikut. Berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN. Yang kedua, berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri atau Majelis Agama Islam Negeri. Yang ketiga, berdaftar dengan Kedutaan Malaysia atau Pejabat Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia luar negara. Kalau kalian menikahnya di luar Malaysia, kalian harus mendaftarkan pernikahan tersebut di Kedutaan Malaysia terdekat. Jadi, kalian yang memiliki keluarga di Malaysia dan ingin masuk kembali ke Malaysia, harus dibuktikan dengan pernikahan yang sudah terdaftar pada 3 lembaga tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, sudah terdaftar di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Yang kedua, sudah terdaftar dengan Jabatan Islam Negeri atau Majelis Agama Islam Negeri. Yang ketiga,
terdaftar di kedutaan Malaysia atau pejabat tinggi Malaysia yang ada di luar negara. Jadi, kalian tidak hanya bisa mengaku ke imigrasi atau mengirim email ke imigrasi bahwa saya memiliki anak, saya memiliki suami, saya memiliki istri, tapi tidak melampirkan bukti-buktinya, tentu saja akan ditolak. Kalian harus juga melampirkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen apa saja yang sebaiknya dikirimkan pada email tersebut. Lalu imigrasi juga menyebutkan bahwa walau bagaimanapun, hanya pemohon dari negara-negara yang dibenarkan masuk saja akan diproses dan dipertimbangkan kebenaran masuk. Bagi negara-negara yang dikenakan sekatan kebenaran masuk, maksudnya negara yang 23 yang memiliki kasus 150.000 COVID, termasuk negara Indonesia, pada pengumuman ini tidak akan diproses dan tidak akan dipertimbangkan dalam pengumuman ini. Tapi seperti yang sudah saya bilang tadi, masih ada orang Indonesia yang masih bisa masuk ke Malaysia berdasarkan belas kasihan dari petugas imigrasi itu sendiri. Yang penting itu tadi, kalian harus mendapatkan approval. Itu saja intinya. Sehingga ada satu keputusan baru menarik balik sekatan kebenaran masuk bagi negara-negara tersebut. Jadi pada pengumuman ini disebutkan bahwa tidak berlaku untuk kita Indonesia sebenarnya. Tapi masih ada aja suami ataupun istri yang memiliki keluarga di Malaysia yang masih bisa masuk ke Malaysia berdasarkan belas kasihan dari petugas imigrasi. Nah, untuk mendapatkan tata cara dan panduan permohonan untuk kategori ini boleh mengunjungi website www.imi.gov.my. Saya ulangi, boleh mengunjungi website www.imi.gov.my untuk mendapatkan tata cara dan panduan permohonan masuk bagi kategori ini. Kategori ini yang sudah saya sebutkan tadi yaitu yang memiliki suami orang Malaysia, yang memiliki istri orang Malaysia, yang memiliki anak orang Malaysia. Dan dikirim ke email gforce@imi.gov.my. Juga Jabatan Immigration menasihatkan semua pelawat asing dan warga negara Malaysia supaya senantiasa mematuhi arahan dan peraturan semasa serta peka dengan pengumuman terkini dari agensi kerajaan. Jadi pengumuman ini selalu berubah-berubah. Mungkin 3 hari, mungkin seminggu nanti berubah lagi sesuai dengan kondisi penyebaran virus itu sendiri. Jadi kalian jangan merasa Malaysia sudah nutup nih, ada berita video di YouTube ini pasti penipuan nih, tipu-tipu lah. Kalian yang tidak update lalu menyalahkan orang, padahal kalian sendiri membutuhkan untuk masuk ke Malaysia. Untuk penutupan hingga akhir tahun ini itu lebih dikhususkan ke turis. Jadi untuk turis mungkin sampai akhir tahun baru bisa masuk ke Malaysia karena diumumkan PKPP ini diperpanjang hingga akhir tahun. Tapi untuk yang memiliki permit, yang memiliki keluarga di Malaysia, bisa berubah-ubah dalam waktu yang tidak bisa ditentukan ya. Karena ini berdasarkan belas kasihan dari kerajaan Malaysia, karena mereka juga mengerti hubungan suami, istri, anak jika tidak bertemu selama beberapa bulan, tentu mereka akan juga merasakan beban lah bagi mereka karena melarang suami untuk istri ketemu seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti berita-berita perkembangan untuk masuk ke Malaysia. Oke teman-teman, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Share informasi ini kepada teman-teman kalian, siapa tahu membutuhkan. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya dan supportnya. Semoga urusan kalian selalu dimudahkan dan rezekinya semakin berlimpah. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.